Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Di video kali ini kita akan bahas mengenai bahasa ibu. Ya, kawan-kawan pasti sudah sering dengar lah, ya bahasa ibu. Bukan bahasa ibu kita ya. Nah, sebenarnya apa sih bahasa ibu itu? Nah, untuk mengetahui itu kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah tempat pengaduan pertama kita ketika kita tidak mengerti atau kita tidak tahu arti sebuah kata atau sebuah frasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari KBBI, berdasarkan KBBI ya, bahasa ibu itu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir. Artinya di sini bukan ketika lahir manusia itu langsung bisa berbicara gitu, tidak ya. Artinya ketika lahir pasti telinga manusia ini kan mendengar bahasa-bahasa di sekitarnya gitu ya, walaupun ya tidak sepenuhnya sadar ketika kita masih bayi, tapi pasti ada suara-suara yang mereka dengar. Nah, suara itu merupakan bahasa. Ini maksudnya bahasanya ya. Bahasa apa yang mereka dengar. Sehingga nanti pada saat mereka mulai belajar berbicara, bahasa itulah yang mereka pelajari secara naluri, secara naluri manusia untuk belajar bahasa. Nah, jadi bahasa ibu itu adalah bahasa yang mereka dengarkan, mereka mereka yang masuk ke telinga mereka. Kemudian nanti ketika saat mereka belajar berbicara, nah bahasa apa yang mereka pelajari untuk berkomunikasi. Nah, ini berkaitan dengan satu lingkup atau kelompok ya, bisa keluarga, tapi yang jelas yang pertama sekali itu adalah keluarga, baru kemudian merambah ke masyarakat gitu. Nah, jadi bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama sekali kita kuasai gitu. Artinya bukan berarti baru lahir kita langsung bisa menguasai bahasa apa, ini tidak. Nah, dalam konteks Indonesia, bahasa negara Indonesia ada dua bahasa ibu ya yang bisa digunakan, yang bisa termasuk di dalam bahasa ibu ada dua, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia gitu. Nah, bahasa daerah ketika satu individu mulai belajar berbicara, berbahasa, bahasa apa yang mereka pertama sekali kuasai dan pahami gitu. Kalau dia bahasa daerah, maka bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Kalau mereka pertama sekali kuasai adalah bahasa Indonesia, maka bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Bukan berarti bahasa ibu itu adalah bahasa daerah, tidak. Ya, bahasa ibu itu belum tentu bahasa daerah. Apalagi kita di negara Indonesia ini banyak sekali bahasa ya, sekitar 718 bahasa yang terdata di Indonesia ini. Malah ada bahasa yang sudah mulai hilang gitu kan. Nah, bahasa daerah yang sudah mulai hilang. Nah, ini sebenarnya bahasa daerah ini tetap kita jaga. Bukan berarti kita harus berbahasa Indonesia dimanapun, tidak. Fungsi bahasa Indonesia itu adalah menyatukan bahasa-bahasa yang berbeda ini. Bukan berarti kita menyingkirkan bahasa daerah, bukan seperti itu. Tetap kita lestarikan, tetap kita jaga. Ya, seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu punya 5 tingkatan gitu ya. Ngoko, kromo inggil, kromo apa lagi saya lupa itu. Kalau kita bicara dengan orang tua kan beda juga cara kita berbicara dengan anggota-anggota di keraton. Nah, ini walaupun kita mungkin jarang menggunakannya untuk bahasa keraton gitu, tapi ya untuk mengetahui, memahami, dan ini bisa menjaga keutuhan budaya gitu. Bahasa itu kan termasuk salah satu ya budaya suatu bangsa, suatu suku bangsa di Indonesia, tetap kita jaga. Nah, jadi kalau ada satu individu lahir dengan mulai berbicara, belajar berbicara menggunakan bahasa daerah, maka bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Tapi kalau satu individu itu lahir kemudian dia belajar berbicara menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa ibunya bahasa Indonesia. Kita tidak bisa memaksakan seseorang itu bahasa ibunya harus bahasa daerah, nggak mungkin.
ya. Bahasa daerah itu ya mengalir gitu aja gitu. Cuman patokannya untuk di Indonesia ada dua, bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Jadi bahasa ibu orang Indonesia itu bisa bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia gitu. Bukan harus bahasa daerah saja atau bahasa Indonesia saja. Ya misalnya saya lah, emak saya itu orang Simalungun, salah satu dari rumpun Batak. Ayah saya orang Mandailing, juga salah satu dari rumpun Batak. Ya orang Batak dua-duanya. Jadi saya mengalir dengan di dalam diri saya ini mengalir darah Batak. Tapi antara bahasa Simalungun dengan bahasa Mandailing ini kan berbeda. Walaupun ada beberapa kosakata yang sama gitu ya. Tapi ya berbeda. Dari dialek juga berbeda. Walaupun sama-sama Batak ya. Nah, lalu bahasa ibu saya apa? Kebetulan ayah saya tidak bisa bahasa Simalungun, emak saya tidak bisa bahasa Mandailing. Nah, maka muncullah kesepakatan yang tidak disengaja dan tidak dipaksakan antara kedua orang tua saya ini. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, maka saya lahir, kemudian saya mulai berbicara, saya mulai belajar berbicara. Bahasa yang saya ketahui, yang saya kuasai adalah bahasa Indonesia. Bukan bahasa Simalungun, bukan bahasa Mandailing. Nah, berbeda dengan emak saya. Emak saya ini orang Simalungun, tapi lahir dari bapak yang orang Simalungun. Emaknya emak saya atau nenek saya itu orang Karo. Nah, kemudian di lingkungan keluarga bahasa yang diperkenalkan adalah bahasa Karo. Maka emak saya ini lahir dan belajar berbicara menggunakan bahasa Karo. Bahasa Karo ini menjadi bahasa yang pertama sekali dikuasai emak saya. Maka bahasa ibu emak saya adalah bahasa Karo. Jadi beda dong, bahasa ibu emak saya dengan bahasa ibu saya itu beda. Emak saya bahasa ibunya bahasa daerah, sementara saya bahasa ibunya bahasa Indonesia. Dan kemudian bahasa daerahnya saya pelajari di masyarakat gitu. Nah, emak saya bahasa Indonesianya dipelajari di keluarga dan masyarakat. Jadi bisa ada dua kemungkinan bahasa ibu untuk orang-orang Indonesia. Bisa bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau kawan-kawan bahasa ibunya bahasa apa? Silakan jawab di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.